Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah tuh pernah sampai 3 kali memberi salam. Kita juga kalau datang ke rumah orang, Assalamualaikum sekali, belum ada jawab. Assalamualaikum sampai 3 kali, nggak usah diulang lagi, yang keempat pulang aja. Dia nggak mau diterima sama yang punya rumah. Jadi boleh sampai 3 kali. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah jamaah, setelah berpisah setahun ya. Jadi waktu itu saya nyampaikan insya Allah tahun depan kita jumpa, dan alhamdulillah kita jumpa di tahun 2025 ini. Bagi orang beriman, pergantian tahun bukan masalah angka ya, tapi ada pesan Allah. Setiap pergantian waktu, apakah tahun Masehi, apakah tahun Hijriah, ada pesan dari Allah. Pesan pertama, Allah memberitahu bahwa Dia berkuasa. Dia yang mengendalikan alam ini. Pesan yang kedua, perjalanan hidup kita sudah berkurang di dunia ini. Setiap tahun, selama alam ini Allah pelihara, pasti ada tahun baru. Insya Allah tahun depan itu tahun 2026, tahun 2027, terus ya. Sekarang tahun 1446, bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya. Hadisnya dhaif posisi hadisnya, tapi doanya itu bagus. Kita membaca doa untuk selalu berharap bisa berjumpa Ramadan, karena banyak sekali ya gambaran sejarah baik para salaf itu 6 bulan bahkan sebelum Ramadan mereka bersiap-siap 6 bulan sebelum Ramadan. Ini bulan Rajab kan hanya 2 bulan. Jadi mari kita persiapkan diri kita sucikan hati ya, dan selalu berharap Allah panjangkan umur supaya kita bisa berjumpa dengan Ramadan insya Allah. Jadi tahun terus berganti, tahun terus datang, tidak dengan kita. Ada saatnya ketika tahun baru datang kita sudah tiada, karena terbukti di antara kita sudah banyak sahabat kita yang sudah tidak bersama kita lagi. Dan nanti akan tiba saatnya kita juga demikian. Jamaah yang dicintai Allah, orang banyak tidak sadar ya. Masjid ini dianggap biasa saja, padahal ketika meninggal nanti banyak, seandainya mayat itu bisa bicara, dia akan berkata, bawa aku ke masjid, sholatkan aku di masjid. Nah, kan banyak yang diberangkatkan dari masjid. Dan beruntunglah orang-orang yang diberangkatkan dari masjid memang ahlul masjid. Dan mudah-mudahan kita termasuk ahlul masjid ya. Masalah di mana mati memang urusan Allah ya. Tapi banyak orang melupakan masjid, padahal akhir kehidupannya berangkat dari masjid. Jemaah yang dicintai Allah, kita lanjut ya pada kajian kita Sirah Nabawiyah. Kita sudah sampai peperangan masa Rasul. Nah, ini sudah seru nih ya, tapi panjang juga nih, bisa jadi kalau panjang umur tahun depan baru selesai perangnya. Jadi yang sudah kita bahas ini adalah perang Badar, tapi perangnya belum ya. Kita baru membahas persiapan. Izin berperang turun. Dulu para sahabat ya masih bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita sudah siap ini, kita sudah punya komunitas, kenapa kita belum berperang? Kata Rasulullah, belum ada izin. Nah, nanti turun soal Baqarah ya 216 ya diantaranya. Nah, langkah strategis yang Nabi lakukan ketika Nabi di Madinah itu mengadakan perjanjian dengan kabilah-kabilah lain di sekitar Madinah menuju Mekah. Termasuk nanti dengan Bani Mustaqlik. Bani Mustaqlik itu tinggalnya lebih dekat ke Mekah. Nah, itu nanti setelah perang Khandaq kita akan cerita.
Dan mereka masih menyembah berhala, nama berhalanya Manat. Dan mereka nanti berkhianat. Perjanjian dengan Rasulullah mereka langgar karena gabung dengan pasukan Quraisy pada perang Uhud. Nabi masih bersabar waktu itu. Ya, kemudian mereka sering menghalangi kaum muslimin yang menuju Mekah karena jalur itu milik mereka. Nah, yang ketiga, mereka menyiapkan pasukan untuk menyerang Madinah. Ini didengar oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah nanti menyerang lebih dulu. Nah, itu terjadi perang ya yang disebut dengan Bani Mustaqlik. Dan peperangan ini peperangan yang membawa berkah. Nanti seluruh suku Bani Mustaqlik itu masuk Islam. Ya, termasuk pemimpinnya, gara pemimpinnya masuk Islam. Nanti kenapa pemimpinnya masuk Islam itu ada rahasia Rasulullah yang luar biasa. Haris bin Diyar. Haris bin Diyar punya seorang anak perempuan. Ya, namanya Juwairiyah. Nah, nanti itu dijadikan istri oleh Nabi. Jadi Juwairiyah menjadi Ummul Mukminin. Nah, ini Bani Mustaqlik. Jadi Nabi ada perjanjian damai, tapi Bani Mustaqlik ini berkhianat nanti. Jadi kalau saya cerita lagi itu sudah mungkin kira-kira hampir tahun berakhir nanti perang Bani Mustaqlik ya. Nah, kemudian Nabi melakukan ekspedisi militer. Ada syariah, kita sudah bahas kemarin. Syariah itu ekspedisi militer yang tidak diikuti oleh Nabi. Nabi hanya menugaskan panglimanya para sahabat. Tapi kalau ghazwah, jadi kalau jamaah membaca sirah nabawiyah, ada yang memakai walaupun terjemahan dia masih menyebut ghazwah. Ghazwah Badar itu maksudnya perang yang dipimpin oleh Nabi, itu ghazwah. Nah, jemaah yang dicintai Allah, kita akan bahas ya. Jadi ini adalah lokasi perang muslimin. Ini Badar. Badar ini kira-kira 5 pertemuan nanti baru selesai ya. Kemudian nanti perang Uhud. Ini luar biasa ya. Perang Uhud. Perang Khandaq. Ini 3 perang ini melibatkan kaum muslimin dan kafir Quraisy. Perang Khandaq disebut perang Al-Ahzab. Perang sekutu, perang koalisi. Dulu kan perang dunia kedua dimenangkan oleh sekutu. Nah, perang Khandaq ini disebut perang sekutu karena kafir Quraisy bergabung sama Yahudi Bani Nadir. Mau menghancurkan Madinah. Ini ada benteng Khaybar, ini pertahanan Yahudi terakhir. Ada perang Tabuk, ada perang Mu'tah. Ini peperangan-peperangan besar yang akan insya Allah kita ceritakan. Ini kota Mekah, ini kota Madinah. Ya. Bang Yan ada? Bang Yan, awal bulan ada kue atau apa lagi? Oh, keluar. Biasanya awal bulan nasi biasanya. Saya tidak tahu ya, ini sedekah dari jamaah. Ya, jamaah yang ingin bersedekah itu silakan hubungi Bang Yan. Ya. Jadi tidak harus nasi 100 bungkus. Saya bisa 10 bungkus Bang Yan kasih ke Bang Yan. Ya. Jadi jamaah ini adalah peperangan yang besar ya, yang diikuti oleh yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Nah, ini izin berperang. Sudah saya sampaikan sebenarnya pertemuan yang lalu. Kutiba alaikumul qital. Diwajibkan atas kamu berperang. Jadi sudah wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ya. Wahai orang beriman, kutiba alaikumussyam. Wajib puasa itu. Maka ini perang wajib. Ini perintahnya sudah wajib. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kamu berperang. Wa huwa kurhul lakum, padahal itu pasti tidak menyenangkan, tidak menyenangkan bagimu. Siapa yang mau perang? Tapi ini karena memang keharusan, kaum muslimin sudah ditindas. Nah, yang menarik ayat ini sering para ulama ya mengingatkan kita untuk kalau menghadapi masalah, ayat ini bisa jadi pegangan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal itu yang terbaik bagimu.
Ada orang dimutasi, aduh kecewa ya, keluarganya sedih. Kalau kita lihat ayat ini, ya, tidak baik bagi kita, tapi kata Allah itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, saya mau, pokoknya kita senang nih, tapi itu sebenarnya tidak baik bagimu. Dan ini menjadi obat bagi kita yang menghadapi kekecewaan. Ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu maha mengetahui sedang kamu tidak tahu apa-apa. Saya kira dalam hidup kita silahkan dicek masing-masing. Ini sering terjadi. Kita tidak senang, tapi ternyata itu belakangan baru kita tahu, oh itu rahasianya. Ya. Kita merasa ini yang terbaik, tapi akhirnya kita kecewa. Ya. Kita merasa bahwa ini adalah yang baik, tapi padahal itu tidak baik bagi kita. Allah maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Nah jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam surah Al-Hajj ini juga Allah memberikan izin. Ya. Ujinna lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi. Nah, ayat inilah yang kemudian Nabi membentuk pasukan. Ya, ini ilustrasi. Jadi Nabi membentuk pasukan. Nah, itu ada nama Abu Bakar. Ini panglima-panglima utama. Nih, ya. Ada Umar, Utsman, Ali. Ya. Nanti pada perang Khandaq, insya Allah. Perang Khandaq itu bagi yang umrah, ya. Itu bisa ditelusuri bekasnya. Jadi kalau jamaah nanti ke Madinah itu ketemu Masjid Ali misalnya, itu jalur itu parit dulu, jalur parit. Disitulah Sayyidina Ali memimpin sebagai pos. Nah, nanti waktu bahas perang Khandaq saya akan perlihatkan. Kalau ketemu Masjid Umar, ya, Masjid Abu Bakar, itu mereka panglima yang memimpin pasukan, dibagi oleh Rasulullah. Jaraknya 5 km lebih parit itu. Nah ini wilayah operasi militer. Jadi Rasulullah ini di Madinah, ini markas militer. Nabi paling dekat itu Bawats namanya. Nabi melakukan operasi. Nah ini Badar di sini. Sebelum perang Badar Kubra. Karena itu kalau kita baca Sirah Nabawiyah sering Badar Kubra. Ya, perang Badar terbesar, artinya sudah ada perang Badar sebelumnya, Badar kecil. Kiamat kan ada dua. Kiamat apa? Satu sughra, itu kematian. Kita mati, keluarga kita ada yang meninggal, kita juga meninggal. Kiamat kecil namanya. Nah, kiamat yang besar kubra nanti adalah kiamat yang sesungguhnya. Sama dengan perang Badar. Nanti perang Badar ini ada dua. Ada perang Badar kecil, ya, mengawali letupan, dan kemudian ada perang Badar yang sebenarnya. Kemudian Naklah ini paling dekat dengan Mekah. Naklah ini sudah pernah saya cerita tempat serombongan jin masuk Islam. Ya, waktu Nabi dilempari batu dari Taif, Naklah. Nah, kita terakhir membahas tentang syariah. Ya ini, ekspedisi militer Siful Bahri dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib sudah selesai saya ceritakan. Ini mencegat Abu Jahal yang bawa dagangan 300 orang. Jadi sebelum kaum muslimin ke Madinah, itu orang-orang Mekah menuju Syam. Negeri Syam itu Yordania, ya, Suriah, Lebanon, Gaza, Palestina, itu negeri Syam. Itu tidak ada masalah. Biasa mereka bawa dagangan, bawa senjata, ya pedang. Tapi sejak ada kaum muslimin, mereka harus sewa pengawal. Ya. Jadi Abu Jahal itu sewa 300 pengawal, ya. Tapi ini tidak terjadi peperangan, ya. Peperangan tidak meletus karena ada Majid bin Amir al-Juhani. Ini tokoh yang merupakan kepala suku yang punya hubungan dengan kaum muslimin dan punya hubungan dengan orang-orang Makkah.
didamaikan, sudah dosa perang lah, dosa berkelahi. Nah, akhirnya ini lewat ya. Kemudian ekspedisi militer Rabiq ini dipimpin oleh Ubaidah bin Haris bin Abdul Muttalib. Haris ini saudara Abdullah, saudara ayah Nabi. Ya, jadi Ubaidah ini sepupu. Ya. Dia memimpin 60 orang prajurit berpatroli. Nah, dia bertemu dengan kafilah dagang Quraisy pimpinan Abu Sufyan bin Harb bersama 200 pasukannya di pedalaman Rabiq. Waktu itu mereka perang panah dan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas terkena panah kakinya. Jadi ini juga tidak terjadi pertempuran, tapi orang Quraisy semakin takut. Sampai di Mekah mereka bilang ini gawat ini ya. Kita sudah tidak aman lagi. Sweeping di jalan. Ya. Ini sweeping juga dulu ya. Kita teringat sweepingnya. Ekspedisi militer Karar. Nah, ini dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia bersama 20 orang pasukan. Jadi ini yang disebut Sariyah. Pasukan yang tidak dipimpin oleh Nabi. Jadi tiga kegiatan ekspedisi tadi dipimpin oleh salah seorang sahabat yang ditunjuk oleh baginda Rasulullah. Rasul tidak ikut. Nah, tapi kalau Ghazwah ini peperangan yang Nabi langsung memimpin. Jadi pada bulan Safar tahun kedua Hijriah. Pertama tahun Hijriah itu bulan apa pertama? Muharram ya. Nah, ini Safar berarti bulan kedua. Perang Badarnya nanti bulan Ramadan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban. Ya. Habis itu Ramadan. Habis Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Karena itu belilah kalender masjid kita, di situ ada bulan Hijriyah ya. Kalender masih banyak itu. Kita utang sama masjid ya. Walaupun itu uang umat, tapi kalau boleh ada yang bisa beli lebih satu silahkan ya, bawa pulanglah nanti kalendernya, bayarnya bisa belakangan. Berikan sedekah kepada orang termasuk membantu masjid kita. Di situ ada bulan Hijriah. Bahkan ada tanggal mau puasa sunnah, Ayyamul Bid. Tahun 2025 ini tahun bagi kita bisa jadi tahun terakhir, bisa jadi ya. Ibadah harus terus kita tingkatkan. Kalau tahun sebelumnya kita tak pernah puasa sunat, belajarlah kita puasa sunat. Kita sudah belajar sirah, ternyata puasa sunat ini manfaatnya luar biasa. Tidak bisa Senin Kemis, Ayyamul Bid namanya. Ayyamul Bid itu sering Nabi amalkan. Puasa sebulan 3 hari pada tanggal 13, 14, 15. 13, 14, 15 Juli, bulan-bulan Islam. Di mana Pak lihatnya? Ya di kalender itu, ya. Kalender kita itu lihat. Nanti di situ ada tulisannya merah dia langsung. Ayyamul Bid, udah tahu kita. Tapi ada undangan kenduri Ustaz. Ya, undangan kenduri kita hadir kenduri karena itu juga merupakan perintah Rasulullah. Jadi makanya kalau ngadakan kenduri kan, ya kalau bisa jangan dipilih Senin Kemis. Tapi kalau nggak ada hari lain boleh. Tidak apa-apa ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad pernah berbuka ya ketika diundang ya, kalau puasa sunat. Tapi kita sudah dapat pahala. Ya. 2 malah pahala kita ya, pahala puasa karena kita berbuka di hari Senin itu ada undangan. Yang kedua adalah pahala silaturahim. Kalau kita tetap bertahan, ya kita satu pahala saja, pahala puasa itu, silaturahimnya ya datangnya salaman juga dapat juga lah ya silaturahim. Tapi Rasulullah kalau puasa sunnah itu beliau sering berbuka ya. Tapi saya pernah jam 3 gitu diundang pas lagi puasa sunnah ya, saya enggak buka lah jam 3, saya angkat sedikit lagi ya. Baik jamaah, ini jadi perang Wadan, ini perang pertama. Rasulullah yang memimpin 70 orang prajurit ikut Nabi menghadang kafilah dagang ya. Bendera perang berwarna putih dipegang oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Nabi
panglimanya sudah sampai di daerah Wadan namanya, ya ternyata tidak terjadi apapun, tidak bertemu dengan sasaran yang dituju. Lalu Nabi Muhammad ini cerdasnya luar biasa, tidak dapat musuh, tapi beliau silaturahim ke suku Bani Damrah. Ada pimpinan namanya Amir Ibnu Maksi Ad-Damri. Nabi datang, Assalamualaikum. Lalu Nabi kemudian nawarkan Islam. Dia tidak masuk Islam, nggak apa-apa. Yang penting kata Nabi, kita berdamai, kita bersahabat, ya, jangan saling ganggu. Nah, ini Nabi Muhammad, diplomasinya luar biasa. Karena itu para sejarawan mengatakan Nabi Muhammad itu berkumpul semua kecerdasan, kecendikiaan. Kalau orang bicara ulama, Nabi Muhammad itu ulama yang luar biasa. Kalau orang bicara ilmuwan, Nabi Muhammad itu ilmuwan. Kalau orang bicara politisi, saya tidak mau bilang politikus. Politikus banyak tikusnya nanti. Politisi, Nabi Muhammad seorang politisi. Panglima, Nabi Muhammad seorang panglima. Diplomat, Nabi Muhammad seorang diplomat. Berkumpul semua kecendikiaan. Itu ada pada pribadi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berjanji akan melindungi Bani Damrah. Kata Nabi, saya punya pasukan loh. Ya, saya akan bantu kalian kalau kalian diganggu. Tapi kalian juga harus bantu kami. Nah, maka Nabi Muhammad kemudian mengadakan perjanjian. Nah, waktu Nabi meninggalkan Madinah, ini sudah sering saya cerita. Nabi itu tidak pernah meninggalkan negeri Madinah tanpa ada PJ, PLT, ya. Selalu ada PLT. Diikuti oleh kita sekarang. Ya. Nah, PLT Nabi waktu itu Sa'ad bin Ubadah namanya. Ya. Sa'ad bin Ubadah, seorang tokoh Ansor, ini diminta oleh Rasulullah memimpin Madinah. Nah, nanti Sa'ad bin Ubadah ini, waktu Nabi wafat, orang-orang Ansor mendeklarasikan Sa'adlah pemimpin kota Madinah. Sehingga Nabi Muhammad meninggal 12 Rabiul Awal, dikuburkan tanggal berapa? 14. Kenapa Nabi tidak dikuburkan cepat-cepat? Padahal Nabi menyuruh segerakan jenazah. Kasusnya ini, karena ada kasus yang lebih besar. Kalau sahabat tidak menyelesaikan, bisa jadi perang saudara. Maka jenazah Nabi waktu itu tidak diurus dulu. Lalu para sahabat datang kepada kaum Ansor untuk berdiskusi. Kenapa kalian memilih Sa'ad bin Ubadah? Bukankah ada kami? Nah, nanti itu panjang ceritanya sampai akhirnya Abu Bakar menjadi khalifah. Ya, lalu Nabi dikebumikan. Jadi supaya tahu itu ya. Jangan nanti orang berdebat ini. Jenazah sudah sehari, 2 hari belum dikebumikan. Orang bilang dalilnya Nabi. Dalilnya Nabi. Nggak bisa. Dalil Nabi sudah banyak ucapan Nabi, segerakan jenazah kata Rasulullah. Kalau dia jenazah orang baik, ya dia akan berseru, segerakan aku mendapatkan nikmat Allah. Nah, kalau jenazah tidak baik, disitulah dia nanti akan berteriak, kemana aku engkau kalian bawa? Kemana aku kalian bawa? Nah jamaah, kemudian perang kedua, perang Buats namanya, perang Buats. Ya pada bulan Rabiul Awal, nah ini terjadi bulan Rabiul Awal. Jadi tadi bulan apa tadi? Safar ya. Muharram Safar. Ini bulan Rabiul Awal. Muharram Safar. Rabiul Awal itu bulan 3. Bulan 3. Rabiul Awal itu tahun kedua Hijriah. Nabi kembali keluar membawa pasukan 200 prajurit menghadang kafilah dagang ya miliknya Umayyah bin Khalaf dengan kekuatan 100 orang membawa 2.500 ekor unta. Jadi yang Nabi cegat ini umumnya yang dari Syam. Kalau mereka menuju Syam, itu dibiarkan dulu. Karena mereka bawa barang dagangan dari Mekah. Dan tidak banyak. Ya, barang dagangan dari Mekah tidak banyak. Dulu mereka mampir Madinah, ambil kurma. Tidak berani lagi. Yang penting mereka bawa uang banyak. Sampai di Syam, mereka belanja kebutuhan-kebutuhan. Di Syam itu semua ada sutra ya dari Cina, ada rempah-rempah dibeli. Nah, apakah kaum muslimin merampok? Nah, ini dibantah oleh para sejarawan. Tidak. Yang dilakukan oleh Rasulullah ini mengambil hak mereka. Karena mereka hijrah tidak bawa apa-apa.
Bahkan barang mereka dijarah oleh orang-orang Mekah. Jadi kaum muslimin mencegat orang-orang Mekah yang datang menuju Mekah kembali dari Syam, itu tujuannya adalah untuk mengambil hak mereka. Kemudian, perang terakhir yang Nabi lakukan sebelum perang Badar namanya perang Safra. Inilah yang disebut dengan perang Badar Sughra. Ya, perang Badar kecil. Ini terjadi pada bulan Rabiul Awal, terjadi peristiwa perampokan hewan ternak milik kaum muslimin di Madinah. Jadi orang-orang Mekah mereka merampok, kan di Madinah itu ada luar kota. Kalau kita seperti ini, ya, di pinggiran, pojok-pojok. Ini ada pengumuman beberapa hari yang lalu, di kita sudah ada kejahatan, ya, tempat-tempat gelap. Ada dari saudara kita yang dijamret. Nah, mari kita jaga bersama. Nah, ini kaum kafir ini, mereka di pinggiran, mereka merampok harta kaum muslimin, hewan ternak kaum muslimin. Mendengar itu Rasulullah, ya, itu langsung membawa 70 orang sahabat mengejar mereka, perampok tadi. Perampoknya Quds bin Jabir al-Fihri, nama pemimpinnya. Dikejar oleh Rasulullah sampai di lembah Safra, di dekat Badar. Tetapi tidak sampai terjadi kontak senjata, mereka lari. Nah, waktu Rasulullah pergi ini, pemimpin kota Madinah namanya Zaid bin Haritha. Ya, Zaid bin Haritha. Jadi ini peperangan. Nah, setelah itu terjadilah nanti perang Badar besar, ya. Ya, ini perang Dzul Usairah terjadi setelah perang Safra, sebelum terjadi perang Badar Kubra pada bulan Jumadil Awal, Jumadil Ula. Tahun kedua Hijriah, Nabi membawa 150 prajurit dengan misi mencegat kabilah dagang Quraisy. Sesampai di Usairah, didapat informasi bahwa kabilah dagang Quraisy itu sudah lewat beberapa waktu yang lalu. Jadi Nabi datang sudah diberitahu sudah lewat mereka, telat. Nggak apa-apa kata Rasulullah. Rasulullah kemudian, ya, mengadakan perjanjian damai. Di situ ada Bani Muzliz namanya. Dia sekutu Bani Damrah juga. Nabi mampir, lalu terjadi perjanjian damai. Kita bersahabat. Kalau ada musuh, kita serang bersama. Kalau kalian diganggu, kami akan kerahkan pasukan. Nah, selama Nabi pergi, PJ-nya Abu Salamah bin Abdul Asad al-Makhzumi. Ya. Nah, inilah jamaah, ya, kisah perjalanan sebelum perang Badar. Ya. Terakhir Rasulullah mengirim 8 orang muhajirin. Ini kenaklah. Ini Nabi tidak pimpin. Nabi suruh mata-matain. Kalian berangkat, ya. Kemudian kalian lihat apa yang terjadi. Nah, jadi sepanjang perjalanan ini Nabi Muhammad melakukan banyak perjanjian. Nah, kemudian terjadilah perang Badar. Nah, kita sekarang akan masuk pada perang Badar. Atau perang Badarnya tahun depan. Bismillah. Masih ada waktu, Pak, ya? Soalnya konsumsinya belum datang. Jadi perang Badar, saya akan tutup dulu, ya. Kita ambil slide perang Badar. Jamaah ini kajian saya terbuka juga kalau ada pertanyaan, ya. Memang selama ini saya jelasin terus, tapi kalau ada yang menggelitik di hati dan ingin ditanya, itu silahkan. Ya, kita akan stop nanti. Ya, kita akan stop. Baik, kita masuk pada perang Badar Kubra. Jadi perang Badar besar, ya. Nah, jadi Nabi Muhammad itu sudah hijrah tahun 623, Nabi sudah menjadi pemimpin di sini, di Madinah. Ya. Ini Laut Merah. Nah, ini sudah tadi, ya, kita langsung pada
kronologis perang Badar. Jadi kronologisnya, Nabi Muhammad mendapat berita pertama bahwa Abu Sufyan berangkat dari Syam membawa 1000 unta. Jadi berangkat dari negeri Syam 1000 unta, luar biasa nih. Tentu banyak harta di sana. Ada 50.000 dinar, 50.000 dinar emas ya. 1 dinar kemarin berapa ya, lupa saya itu. Oh ini miliaran lah. Ketika Abu Sufyan dikawal ketika itu Abu Sufyan membawa 70 pengawal. Nah, Nabi kemudian mengutus kaum muslimin untuk menuju tempat tersebut. Kata Rasulullah, jadi ini perang Badar ini tidak direncanakan Bapak Ibu. Beda dengan perang Uhud, Nabi persiapan. Nabi cuma dapat informasi ada Abu Sufyan, dia mau melintas, dia bawa kekayaan besar. Kata Rasul, kalau gitu saya akan pimpin langsung ya, kita ke sana. Apa kata Rasulullah? Unta-unta Quraisy membawa banyak harta, dan pergilah kalian ke sana. Semoga Allah menjadikan harta tersebut sebagai ghanimah untuk kalian. Ternyata Rasulullah yang memimpin langsung. Ini Abu Sufyan, ini ilustrasinya. Ini ceritanya Abu Sufyan, ini pasukan yang mengawalnya, ini hartanya 1000 unta, ya sekaligus harta yang banyak, 50.000 dinar, emas ini. Sebagian sahabat kemudian menuju ke tempat yang disebut oleh Rasul, sebagian yang lain merasa nggak ikutlah karena Nabi Muhammad tidak memaksa ya. Rasulullah mereka sangka tidak benar-benar ingin berperang. Jadi waktu Rasulullah ngomong itu hanya ada 313 orang. Siapa saja yang hadir di sini, jadi Rasulullah 313. Siapa yang hadir di sini ikut bersama kami. Sebagian sahabat mengatakan, kami ingin ngajak teman-teman di kota ya Rasulullah. Jadi ini sudah di luar kota ya. Kami ingin ajak mereka ya Rasulullah. Tapi Nabi berkata, nggak usah, kita saja. Tidak, kecuali yang di sini saja. Jadi memang betul-betul tidak disiapkan untuk perang besar. Hanya rencana cegah mereka takut ambil harta rampasan. 313 menurut Rasulullah sudah cukup besar ya. Tapi Rasul tidak tahu bahwa nanti kemudian terjadi tambahan 1000 pasukan ya. Dan tidak mungkin lagi panggil pasukan di Madinah, belum ada handphone waktu itu. Nabi keluar pada hari Sabtu tahun 2 Hijriah di bulan Ramadan ya. Adapun jumlah pasukan yang ikut pada waktu itu menurut pendapat yang terkuat 313 orang. Sebagian kitab sejarah menyebut 300 ya. Ada orang muhajirin. Kalau disebut muhajirin sudah tahu ya. Ya di dekat TPRI itulah orang muhajirin. Ada 82 orang. Hingga 86 orang. Dan orang Ansor itu orang ketempatan, orang Asolo ya, 61. Suku Aus 61 dan suku Hajrat 170. Jadi 313. Tujuan pertama mereka hanya mencegat rombongan kafilah dagang, bukan untuk berperang. Ini luar biasa. Tapi ternyata ini yang menyebabkan kaum muslimin itu memiliki keyakinan, kepercayaan diri. Kita bisa menang, padahal kita nggak siap perang. Kita bisa menang, padahal kita sedikit. Wah, karena itu kaum muslimin semangat. Apa yang terjadi dengan munafik? Apa yang terjadi dengan Yahudi? Wih, nggak bisa anggap enteng itu orang Islam. Nggak bisa kita anggap enteng. Selama ini kita anggap mereka itu ya para pengungsi dari Mekah. Ternyata hebat-hebat mereka. Kita takut tuh orang-orang Yahudi. Nah ini dampak daripada perang Badar ya. Rasulullah tidak mengadakan pertemuan khusus dan tidak membawa perlengkapan yang banyak. Kuda hanya 2. Satu milik Jubair bin Awam, yang satu lagi milik Mikdad bin Al-Aswad. Unta ada 70 ekor, orangnya 313. Satu ekor dinaiki 2 atau 3 orang.
Jadi unta itu kadang-kadang 3 orang naik. Unta kan besar gitu ya. Yang lain tentu jalan. Nabi sendiri naik seekor unta bersama Ali bin Abi Thalib dan Marsad bin Abu Marsad Al-Ghanawi bergantian. Ya, Nabi naik. Nah, hebatnya Rasulullah itu kalau bergiliran. Dulu memang belum ada jam ya. Saya tidak tahu kapan jam ditemukan ya. Dulu sholat pun kan nggak pakai jam, pakai isyarat ya. Kalau sudah Bilal naik ke tempat tinggi, ya Rasulullah sudah fajar, azan, Bilal azan, zuhur begitu. Nah, tapi waktu naik unta itu ada perjanjian, bagaimana kesepakatan. Jadi kalau Nabi bilang sudah cukup waktu saya, Nabi turun itu, Nabi turun. Ya. Sahabat bilang jangan ya Rasulullah, biar engkau. Nah, ini jatahmu kata Nabi. Karena itu saya kalau antri nasi, tiba-tiba orang lihat Ustaz didorong, saya teringat Nabi, takut saya. Jangan, saya bilang, giliran Bapak dulu, karena Bapak sudah antri. Kecuali Bang Buyung yang dorong, baru mau saya. Jadi Nabi Muhammad itu menghormati, ya. Beliau itu naiknya bergantian, tetap. Tidak selamanya, karena beliau panglima. Dia jalan juga. Nah, Abu Sufyan mengetahui, dapat info. Abu Sufyan kemudian mengetahui bahwa kita akan dihadang, ya, dihadang oleh pasukannya Muhammad. Abu Sufyan sendiri nggak kebayang bahwa pasukan ini rencana perang. Jadi dia juga ketakutan. Dia berhenti. Kemudian dia berunding, dipanggil Damdam bin Umar Al-Ghifari. Dia bilang, ya ini budak ini. Hai Damdam, kamu sekarang pergi ke Mekah. Aku bayar 20 miskal. Ya, ada yang menyebut 1 miskal sama dengan 1 dinar. 20 dinar emas. Besar itu. Ya. Damdam bin Umar Al-Ghifari diperintahkan oleh Abu Sufyan untuk memotong tali hidung unta. Ya, jadi tali hidung untanya dipotong. Ini tradisi dulu kalau tali hidung unta terpotong ya, dan merobek bagian depan dan belakang bajunya. Jadi bajunya juga disuruh robek bagian depan belakang. Jadi waktu dia masuk Mekah, orang Mekah tahu bahwa sedang genting. Pasukannya Abu Sufyan dalam kondisi genting, sedang membutuhkan bantuan. Jadi Damdam bin Umar Al-Ghifari ini disuruh mencari jalur yang menghindari jalur ketemu orang-orang Islam. Sampailah dia di Mekah. Kaum Quraisy terprovokasi. Nah, waktu itu Abu Jahal ya memerintahkan semua untuk konsolidasi pasukan, maka terkumpullah 1000. Ya. Kaum Quraisy bergerak dengan 1000 orang, terdiri dari 100 pasukan berkuda. Bayangkan pasukan Islam berapa berkuda? 2. Orang kafir 100 pasukan berkuda. Unta berapa? 700 unta. Ya. Dan tidak ada seorang pun dari tokoh mereka yang tidak ikut kecuali Abu Lahab. Abu Lahab kenapa tidak ikut? Dia sakit. Ya. Dia sakit. Sakitnya mengerikan. Nanti dia isdet waktu Nabi menang perang Badar. Abu Lahab isdet. Badannya itu tumbuh bintil-bintil, ada yang menyebut dia kena kusta. Keluarganya pun tidak mau mengurus, istrinya lari, anak-anaknya lari. Nah, sehingga nanti Abu Lahab ini ketika mati tidak ada yang mengurus jenazahnya, bau. Akhirnya orang-orang menggali lubang di dekat rumahnya, lalu tubuhnya didorong dengan kayu rame-rame dari jauh, dijatuhkan ke lubang, lalu orang melempari batu ke dalam lubang itu supaya tertutup. Konon kuburan itu masih ada, wallahu alam ya. Kalau kita ke Mekah, tanya sama orang-orang tertentu, kadang-kadang ditunjukkan ini tempat kuburan Abu Lahab yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Tabbat syada abi lahabi watab. Dia nggak ikut, tapi dia tetap membayar. As bin Hasim Al-Mughirah. Jadi dia kayak kita dulu waktu jaga malam masa-masa konflik kan, ada yang kadang-kadang nggak bisa dia bayar orang lain, mungkin ini pengganti gitu ya. Nah, ini Al-As bin Hasim, dan bahkan Abu Lahab ini memberikan dana yang besar ya untuk peperangan ini. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah,
Ini sudah hampir pukul 7. Jadi nanti dari mana Nabi tahu jumlah mereka 1.000 orang? Timbul pertanyaan ya. Kenapa Nabi tahu? Ini kecerdasan Nabi. Nanti Nabi akan mengatakan mereka jumlahnya sekitar 1.000 orang. Ketika nanti ada laporan. Nah, ini akan kita bahas kalau umur panjang di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Bang Boyong sudah siap ya? Oh belum. Ayo lanjut sedikit lagi. Baik. Belum siap rupanya. Jadi kekuatan Quraisy mengirim pasukan, kekuatannya 1.000 orang. Ya, 1.000 orang ini saya cerita setelah sirah ya. Tapi sebenarnya nanti Nabi Muhammad tahu jumlah 1.000 ini ada triknya. Kehebatan Nabi. Ketika Nabi mengetahui pasukan kafir Quraisy menuju ke arah mereka guna menyelamatkan harta dan unta mereka, maka Nabi pun bermusyawarah dengan para sahabat. Abu Bakar, bagaimana ini? Ternyata Quraisy mengirim pasukan. Kita tidak ketemu Abu Sufyan aja nih. Kita ketemu pasukan Quraisy. Umar, bagaimana ini? Abu Bakar, Umar mengatakan, lanjutkan wahai Rasulullah. Mikdad, nah, Mikdad ini sahabat. Mikdad bin Ammar, bagaimana kamu? Mikdad ini berpidato, Bapak Ibu. Ini yang membakar semangat. Pasukan 313. Mikdad maju. Mikdad bin Ammar tampil, berbicara mengobarkan semangat di tengah ketakutan dan kegalauan kaum muslimin. Kata dia apa? Kita teruskan ya Rasulullah. Laksanakan apa yang telah Allah perlihatkan kepadamu dan kami akan bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan mengatakan seperti yang dikatakan Bani Israel kepada Musa alaihissalam. Jadi sudah turun ayat ini, cerita Bani Israel. Pergilah kamu bersama Tuhanmu. Ini orang Yahudi seperti itu. Pergilah kamu bersama Tuhanmu, wahai Musa, dan peranglah kamu berdua dengan Tuhanmu. Ya, sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Akan tetapi kami mengatakan ya Rasulullah, pergilah kamu bersama Tuhanmu, sesungguhnya kami ikut berperang denganmu. Nah, jadi beda. Orang Yahudi bilang kepada Nabi Musa, pergilah berdua dengan Tuhan perang. Kalau sudah menang nanti baru kami ikut. Tapi kata Mikdad, pergilah kamu bersama Tuhanmu, sesungguhnya kami ikut berperang denganmu. Nah, ini perkataan, demi yang telah mengutus engkau membawa kebenaran, seandainya engkau membawa kami melalui lautan lumpur, kami akan berjuang bersamamu dengan tabah hingga mencapai tujuan. Jadi kata Mikdad, sekalipun di depan ada lautan lumpur yang bisa menyedot kita, engkau maju, kami akan maju ya Rasulullah. Nah, ini semangat yang dikobarkan oleh Mikdad. Ini ucapan Bani Israel, Pak. Jadi Bani Israel itu memang durhaka dia kepada Musa. Qalu ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fazhab anta wa rabbuka. Mereka berkata, wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasuki, maksudnya memasuki Palestina, selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu. Kurang ajar ya kan? Fazhab anta wa rabbuka. Pergi saja kamu berdua dengan Tuhanmu. Faqatila inna hahuna qaidun. Dan berperanglah kamu berdua, biar kami tetap menanti di sini saja. Ini yang diucapkan oleh Mikdad. Kata Mikdad, ya Rasulullah, kami bukan seperti Bani Israel. Kami akan bersamamu dan berperang bersamamu. Kata-kata Mikdad mengalir laksana anak panah yang lepas dari busurnya hingga merasuk ke dalam hati orang mukmin. Dan wajah Rasulullah pun berseri-seri, sementara mulutnya mengucapkan doa yang terbaik untuk Mikdad. Pasukan Islam menjadi bersemangat mengikuti semangat Mikdad. Kata-kata Mikdad benar-benar berdampak positif kepada segenap pasukan Islam. Nggak ada lagi yang ketakutan, nggak ada lagi yang merasa kendor ya. Nah, jamaah, inilah Mikdad ya. Bahkan di dalam riwayat Bukhari Muslim, Mikdad berkata, namun kami berperang bersamamu dari arah kanan, kiri, depan, dan belakang. Aku melihat wajah Nabi berbinar dan senang dengan apa yang dikatakan oleh Mikdad. Mikdad ini adalah termasuk as-sabiqunal awalun,
orang ketujuh yang menyatakan keislaman. Ya. Jadi dia ini orang muhajirin. Bahkan Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, saya telah menyaksikan perjuangan Mikdad sehingga saya lebih suka menjadi sahabatnya daripada segala isi bumi ini. Demikian kajian subuh ini, ya. Nanti ada satu lagi, Rasulullah membakar semangat sebelum terjadi perang Badar, dan nanti perang ini sangat dahsyat, ya. Penuh dengan strategi, penuh dengan dramatis, ya. Bagaimana Allah menurunkan hujan nanti. Jadi kalau di sini pasukan Badar, di kantor pos itu pasukan kafir, nanti hujannya Allah bagi dua. Hujan di kita ini gerimis, hujan di sana lebat. Mana mungkin? Sering kita alami kan? Hujan lebat, kita berada di daerah terminal, sampai di sini terang benderang. Tadi lebat. Jadi itu terjadi. Ya. Nanti mereka sibuk satu malam karena hujan gitu. Kaum muslimin tidur nyenyak karena gerimis hujannya. Ini juga Allah lakukan untuk kaum muslimin nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.